pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Masalah kita baca ayat ini, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 1 Raja-Raja 19, 1, 2, 3. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Amin. Saudara, kita melihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 bagaimana keadaan begitu mencekam, karena ketika Isabel, istri daripada Ahab, mendengar bahwa nabi-nabinya sudah dibunuh, saudaraku, ya, 850 nabi Baal sudah dibunuh, marah, ya, dan kemudian memerintahkan pasukan Israel untuk mengejar, saudaraku, menangkap Elia untuk membunuh Elia. Elia ketakutan, lalu kemudian dia lari ke gunung Horeb, saudara. Dan bagaimana dalam ketakutan, dalam keadaan yang mencekam, saudara, kita melihat sisi lemah kemanusiaannya Elia, ya. Nabi Tuhan yang hebat, ya, Nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dengan pengurapan yang luar biasa, tapi ada saat-saat di mana Elia lemah, ya. Dan dalam kondisi yang seperti ini, dalam 1 Raja-Raja 19 digambarkan secara utuh, secara nyata Elia, sisi kemanusiaan Elia yang dalam tekanan yang seperti itu Elia menjadi takut, ya, dan dia melarikan diri. Dan dalam keadaan yang seperti itu ada mulai muncul rasa putus asa, saudara, dan sampai dia berdoa, Tuhan bunuh saja, Tuhan matikan saja saya, ya, karena begitu mencekamnya, begitu takutnya Elia di situasi yang seperti itu. Dan dalam kondisi yang seperti itu, saudaraku, dalam situasi yang seperti itu, ya, di mana Elia lari dan sudah tidak mampu lagi sepertinya, ya, untuk melarikan diri, saudaraku, menyelesaikan masalah saja tidak bisa, melarikan diri juga sudah tidak bisa. Jadi kayak sudah ada di tengah-tengah. Dan kadang-kala kehidupan kita ada dalam situasi seperti itu, menyelesaikan masalah tidak bisa, lari juga tidak bisa, ya. Saudara, pilihannya ada dua. Kalau tidak menyelesaikan masalah, ya lari. Tapi dua-duanya nggak bisa. Elia tidak bisa lakukan itu. Menyelesaikan masalah, meredam emosinya Isabel tidak bisa, tidak mampu. Tetapi ketika dia lari juga, dia udah nggak mampu. Artinya apa? Udah mentok. Artinya dia ada dalam kondisi yang terjepit, udah nggak bisa kemana-mana. Dan dalam situasi seperti itu, saudaraku, ya, dimana kehidupan kita juga kadang-kala diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Menyelesaikan masalah tidak bisa, lari dari masalah juga, menghindar dari masalah juga tidak bisa. Dan kemudian berkecamuklah segala sesuatunya dalam diri kita, seperti yang dialami oleh Elia. Dan dalam situasi seperti itu, Tuhan cuma kasih satu solusi. Apa? Dalam situasi seperti itu, saudaraku, dalam kondisi yang lemah, segala-galanya lemah, jasmani, rohani lemah, saudara, yang saya lihat Tuhan memberikan satu cara kepada Elia. Apa itu? Makan. Cuma itu, ya, saudara. Dan ini, saudara, kekuatan makanan ini luar biasa. Tetapi yang saya mau bilang juga, kekuatan untuk tidak mau makan juga luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, saudara, sebetulnya yang sedang menyerang Elia adalah kekuatan untuk tidak mau makan. Kekuatan yang tidak ada gairah untuk makan. Nah, ini kekuatan yang sangat berbahaya. Di saat dimana Elia harusnya diisi dengan makanan supaya ada kekuatan baru dalam tubuhnya, tapi di sisi yang sama, di waktu yang sama, gairah itu hilang. Bayangkan. Dan kita tahu, saudara, kalau saudara pernah ngalamin COVID, saudara bisa ngalamin, bisa merasakan itu.
Di mana kita harusnya diisi dengan makanan, tapi saat itu kita nggak mau makan. Kita nggak punya gairah untuk makan. Kita nggak punya selera untuk makan. Di saat dimana harusnya kita makan, tapi malah disitulah kita nggak punya gairah. Makanya firman Tuhan bilang begini, saudara, ya, bilang begini. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Makan asal-asalan, ya, makan ala kadar. Tuhan mau Elia waktu itu jangan makan ala kadar. Kayak orang disuapin cuma setengah sendok, lalu udah tiduran lagi berbaring. Bukan. Yang Tuhan mau saat itu Elia makan sebanyak-banyak, makan dihabisin. Ya, ada roti yang Tuhan sediakan lewat malaikat Tuhan, ada air yang Tuhan sediakan, makan sampai habis. Karena dikatakan, saudaraku, maka bangunlah ia lalu makan dan oleh kekuatan, perhatikan ayat yang ke-8, saudaraku. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke Gunung Api. Oleh apa, saudara? Oleh kekuatan makanan itu. Waktu makanan itu dihabiskan, bukan cuma dicicipi, tapi dihabiskan, dipaksa. Memang gak punya gairah, tapi saat itu Elia harus paksa. Kayak orang lagi sakit COVID, saudara, ya, kemarin harus dipaksa, ditelan. Dan itu memang tidak mudah. Tapi semakin kita tidak isi tubuh kita, semakin lemah, semakin gak punya kekuatan daya untuk melawan itu apa yang sedang terjadi di dalam tubuh kita, penyakit. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Ada amin, saudara? Amin. Tuhan juga pernah bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ada amin, saudara? Artinya di sini apa? Kekuatan firman. Kekuatan firman Tuhan itu punya kekuatan. Kita juga nggak tahu waktu kita makan bagaimana makanan itu kemudian memberikan energi kepada kita nggak tahu. Ya kan, saudara? Kita nggak tahu ada vitamin apa di dalam makanan itu. Kita juga nggak tahu. Ya, di dalam bubur ayam itu ada makanan apanya kita nggak ngerti. Ada vitamin B kah, ada vitamin C kah, ada vitamin apakah, ada apakah, kita nggak ngerti. Tetapi yang kita tahu waktu kita makan nggak tahu. Tapi tubuh jadi enak. Ada amin, saudara? Sama, saudara. Waktu kita makan firman, waktu kita konsumsi firman, waktu kita baca firman, nggak tahu. Tapi ada kekuatan baru yang kita bisa dapatkan. Ada amin, saudara? Ada energi baru. Sampai apa? Nggak ngerti bagaimana caranya. Tadinya kita lemah, nguyuh gitu, kuyuh, nggak punya gairah. Tapi waktu setelah baca firman, ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu energi yang mengalir dalam hidup kita. Tapi yang jahatnya adalah apa? Waktu kita dalam keadaan lemah karena situasi, kondisi, masalah, problem hidup, tekanan hidup yang luar biasa yang kita sedang hadapi. Tapi di situ kekuatan untuk tidak mau makan itu kuat. Itu yang berbahaya. Hati-hati, saudara. Waktu seharusnya kita mengkonsumsi firman, harusnya kita diisi sama firman. Malah dalam situasi seperti itu, gairah untuk makan itu, gairah untuk membaca firman, gairah untuk mendengar firman itu hilang. Itu seringkali yang terjadi. Sampai apa? Nggak punya kekuatan untuk kita bangkit. Untuk menggerakkan tangan saja susah, apalagi berjalan naik ke atas gunung Horeb. Elia kali iblis buat itu, saudara.
Ya, gairah makan itu dihilangkan. Gairah untuk menerima firman, mengkonsumsi firman itu jadi hilang. Jadi nggak ada gairah. Supaya apa? Supaya semakin lemah kita, dibuat semakin lemah. Nggak ada kekuatan baru yang mengalir, yang masuk dalam hidup kita, dalam rohani kita. Nggak ada energi kita. Sampai apa? Ya udah, kita ditelan sama masalah. Saya coba bilang begini, kalau waktu itu Elia cuma makan ala kadarnya terus, dibangunin ujung roti itu yang digigit. Saya percaya, Isabel tangkap, bunuh. Dan jangan bilang begini, rencana Tuhan Pak, nggak ada, bukan, beda lagi. Ya, rencana Tuhan Pak, memang Elia kita. Oh tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah kasih solusinya. Saudara juga nggak bisa bilang begitu, bahwa saudara kemudian ditelan sama masalah, lalu saudara bilang begini, ya memang rencana Tuhan Pak. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Sebetulnya saudara harusnya bisa diselamatkan. Seharusnya saudara lolos. Ada amin, saudara. Harusnya saudara bisa menyelamatkan diri. Harusnya saudara bisa menang dalam masalah itu. Tapi kenapa? Engkau membiarkan kelemahan itu menguasai hidupmu terus. Sampai apa? Masalah itu menelan saya dan saudara. Masalah itu menghancurkan hidup kita. Ditangkap kita, ditelan, dikunyah kita sama masalah. Harusnya apa? Harusnya waktu kita lemah, firman datang, kita makan firman itu, kita cari firman supaya apa? Ada gairah baru. Tapi apa? Kita malah tolak dalam kondisi yang lemah, dalam masalah. Ada orang lagi bilang, ada orang diajak ke gereja begitu. Ci, udah lama nggak ke gereja? Iya, lagi ada masalah. Oh, kenapa nggak kelihatan? Iya, mumet lagi bertubi-tubi. Harusnya ketika engkau dan saya menghadapi masalah yang semakin bertubi-tubi, semakin engkau harus kuat di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Semakin engkau semakin mencari Tuhan. Jangan tinggalin Tuhan. Jangan tinggalin sumber makanan itu, saudara. Jangan menjauh dari firman. Karena semakin engkau menjauh dari firman, engkau nggak punya kekuatan sama sekali. Dan akhirnya apa? Engkau tidak bisa bergerak. Engkau tidak bisa melarikan diri. Engkau tidak bisa menyelamatkan diri seperti Elia bisa menyelamatkan diri. Akhirnya apa? Masalah bisa mengejar, tangkap, ditelan. Contoh sederhana sih, saudara. Contoh sederhana sekali. Tapi itu sebagai sebuah pesan Tuhan buat kita. Karena firman Allah itu jadi kekuatan buat kita. Ada amin, saudara. Sama seperti waktu kita makan, kita nggak tahu gimana itu bekerjanya makanan dalam tubuh kita. Kita nggak tahu, sama kan, saudara? Apa kita tahu makanan itu, ya nasi goreng itu bisa kasih bekerjanya bagaimana, lalu kemudian jadi segar kita, jadi kuat kita. Kita nggak ngerti. Sama halnya dengan firman. Waktu engkau makan firman, nggak tahu tuh. Tetapi yang pasti energi yang baru, ada sel-sel yang rusak dibaharui lagi. Ada amin, saudara? Bukankah itu kekuatan makanan? Mengitukan sel-sel yang baru, saudara. Melahirkan sel-sel yang baru. Sel-sel yang sudah rusak, saudara tuh ya, sel-sel yang sudah rusak diganti lagi, tercipta sel-sel baru lagi. Yuk, saudara sadar ini, ingat ini baik-baik. Kalau hari-hari ini engkau nggak ada dalam pergumulan, ya udah, puji Tuhan. Tapi ingat, ini harus menjadi prinsip hidup buat saya dan saudara. Ada amin, saudara? Ada masalah, tidak ada masalah, firman itu harus menjadi bagian saya dan saudara. Firman itu harus jadi makanan. Bukankah begini, saudara? Kita makan itu bukan pada waktu kita lemah saja, tapi makan itu menjadi sebuah sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Makan itu bukan pada waktu kita lagi baru kita makan, enggak. Kita nggak tunggu lemes dulu baru makan. Tapi apa? Makanan itu sudah menjadi sebuah saudara? Sudah menjadi jadwal kita. Sudah menjadi rutinitas kita. Pagi makan, siang makan, malam makan. Bahkan kadang kali pagi 2 kali, awan 2 kali.
Ya, hasilnya begitu. Tolong kita ya saudara, ya supaya kita nggak ditelan sama masalah. Ada amin saudara. Kita nggak dikalahkan sama masalah. Masalah kadang-kadang bisa dengan kekuatan kita bisa. Tapi ada masalah-masalah yang seperti dialami oleh Elia. Masalah yang besar, pasukan yang datang, bukan tentara yang datang, tapi satu pasukan yang datang dengan kekuatan penuh menyerang Elia. Jadi saudara, biarlah ini yang firman Tuhan yang mau ingatkan sama kita. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kebutuhan kita tiap-tiap hari. Ada amin ya. Ya, baik dalam keadaan aman, baik dalam keadaan perang, apalagi dalam keadaan perang. Jangan jauh dari firman, jangan tolak firman, jangan punya jarak sama firman, janganlah punya gairah sama firman. Wah, akan semakin lemah. Saya dan saudara akan semakin lemah. Saya dan saudara akan semakin terkurung, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, melawan masalah tidak bisa, lari dari masalah juga tidak mau. Akhirnya itu yang saya katakan tadi, kita ditangkap, kita dikunyah sama masalah, kita dihancurkan sama masalah, habis. Lalu saudara nggak bisa bilang begini, ya rencana Tuhan, oh tidak, salah. Itu kesalahan saudara dan saya. Kenapa? Karena kita nggak mau di saat-saat seperti itu. Kita nggak mau seperti Tuhan suruhkan Elia. Maka kali yang pertama Elia cuma cicipin, lalu tidur lagi. Tuhan bilang maka bangunin lagi, maka habisin. Maksudnya apa? Terima firman secara maksimal, makan firman secara maksimal, dan akhirnya apa? Dia bisa berjalan dengan makan, dan firman Tuhan bilang dengan kekuatan makanan itu. Hebat, saudara. Makanan itu punya kekuatan. Ada amin, saudara. Ya. Makanan itu punya kekuatan, punya pengaruh besar dalam diri seseorang. Biarlah firman ini menjadi apa ya? Menjadi kebutuhan kita. Banyak orang belum menjadikan firman jadi kebutuhan. Ya. Belum jadikan firman jadi kebutuhan. Nah, biarlah kita, saudara, ya, nggak apa-apa, kita kelompok yang kecil, ya, saudara, kita nggak boleh ikut-ikutan sama orang. Saudara nggak bisa bilang begini, istri saya juga nggak itu, pakai urusannya masing-masing. Untuk hal ini urusannya pribadi, lepas pribadi. Papa saya nggak gitu, Pak. Ya udah, itu urusannya mereka, urusan kita beda lah. Dan yang penting begini, saya cuma bilang begini, kalau engkau kuat, engkau bisa tolong orang lain. Ada amin? Kalau engkau kuat, engkau punya energi, engkau bisa bantu keluargamu yang lemah. Tapi kalau mereka lemah dan saudara juga lemah, habis kita. Tuhan tolong kita. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca ayat ini, 11 sampai 13. 1, 2, 3. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ini banyak arti rohani, saudara. Ya, ini banyak arti rohani. Tapi saya melihat dari sisi yang lain pagi hari. Ya, bukan tentang bagaimana saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan, tapi saya membawa saudara hubungan antara saya dengan orang-orang di sekitar saya, keluarga saya kah, ya saudara, istri, anak saya kah, ya, saudara dengan sesama, saudara dengan keluarga, saudara dengan suami, saudara dengan anak-anak, saudara dengan istri. Ya. Saya melihatnya seperti itu.
saya mau bawa saudara dan kita melihat tentang dari sisi yang seperti itu. Karena saya melihatnya menarik, saudara. Ketika ada angin besar membelah gunung, saudaraku, Elia nggak ngerespon. Itu saudara. Ada angin membelah gunung, Elia nggak ngerespon. Ketika apa? Ketika terjadi gempa, gempa di atas gunung itu, saudaraku, di Gunung Horeb itu terjadi gempa, saudara. Ada goncangan, Elia juga nggak ngerespon. Lalu kemudian apa yang Tuhan kirimkan untuk menyadarkan Elia? Dikirimkan api dikirim, ada datang api, gitu, nggak ngerti gimana ya saudara, kilat kah atau ada kebakaran, nggak ngerti. Ada api, nggak ngerespon juga loh saudara. Tapi kapan Elia ngerespon? Waktu terjadi apa? Yuk kita lihat saudara. Ini saudara, ayatnya yang ke-12 ya, dan 13. 12 dan 13 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu apa saudara? Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Waktu angin membelah gunung, waktu gempa, waktu api datang, nggak ngapa-ngapain. Tapi apa? Waktu datang angin sepoi-sepoi, Elia baru sadar. Elia ngerespon. Elia keluar menyelubungi tubuhnya, lalu dia melihat ada sesuatu nih. Dia baru ngeh. Aneh ya saudara. Makanya saya katakan, saya mau bawa firman Tuhan, sedang membawa kita melihat tentang hubungan kita bukan dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang dekat. Maksudnya begini loh saudara. Kadang kita bilang begini, mesti keras ngomong, mesti kebentak buat ngingetin orang, mesti kalau buat nyadarin orang tuh mesti marah, mesti tegas. Seperti apa? Ya seperti angin membelah bukit, keras tuh. Mesti digebrak, ya, mesti digebrak. Apa itu? Gempa, ya kayak gempa. Api, marah. Kadang-kala yang menyadarkan orang-orang di sekitar kita bukan hal-hal seperti itu. Kadang-kala kata-kata yang lembut itu bisa mengubah mereka. Bisa bilang amin saudara. Kadang-kala kata-kata yang lembut, pernahkah kita coba seperti itu? Jangan gitu, nggak boleh. Kita selalu pakainya itu, cara-cara itu. Angin yang membelah gunung, ya. Kubra, banting pintu, kubra, ya, apalagi gempa, itu marah-marah. Supaya apa? Karena kita sadar, marah-marah itu kayak orang penyanyi seriosa, gitu sih. Api, ternyata apa? Elia merespon itu, dia keluar, dia bangkit, dia sadar ada sesuatu. Waktu kapan? Waktu angin sepoi-sepoi. Waktu dedaunan bunyi apa? Nggak keras tapi kayak bunyi gitu. Saat itu Elia sadar. Ya ini firman buat kita semua. Kadang-kadang kita punya cara yang sama, ya, marahin karyawan sama karyawan. Kadang-kadang, saudara, yuk kita coba pakai cara ini. Ya,
Tuhan saja, saya melihat begini, Tuhan saja untuk membangkitkan penjalan Elia, dia mesti pakai, dia mesti apa? Dia coba pakai, yang ini nggak berhasil, yang ini nggak berhasil, yang ini nggak berhasil. Memang tidak mudah untuk merubah, menyadarkan seseorang. Pada akhirnya Tuhan memilih angin sepoi-sepoi datang. Bunyinya lembut sekali. Di sini dia keluar. Dia menudungi dan dia tunggu ada apa ini. Nah, disitulah Tuhan bicara dan baru di situ Elia bisa dengar. Kadang cara seperti ini bagus. Nggak pakai terus marah-marah. Dituding pakai apa? Malah bikin semakin nggak bergerak orang-orang di sekitar kita, suami kah itu istri, anak-anak semakin membeku. Karyawan tambah bebal. Kadang-kadang kita bisa pakai cara ini, cara yang lembut, cara yang bagus, yang kayaknya kita bilang begini, belum bisa Pak Gor. Dia mau koroni tambah kumat. Enggak juga. Bisa dicoba sudah. Ya, bisa dicoba. Tuhan juga berpikir maaf ini cuma itu yang saya maaf ya. Tuhan juga berpikir, wah ini orang mesti digebrak, ya kan saudara? Ini orang mesti digebrak pakai angin. Angin membelah gunung tuh kecepatannya kayak apa? Ributnya kayak apa? Gunung aja, bukit aja terbelah katanya. Berarti kekuatannya kan besar sekali, coba. Wah, hebat sekali kekuatan. Dan bunyinya tuh saudara, bunyinya tuh baik bunyi anginnya dan bunyi benturan angin kepada bukit itu pasti itu keras sekali. Wah. Tapi nggak kenal. Elia tenang-tenang aja. Gempa. Orang gempa mau bergerak saudara. Tapi ada orang yang tenang-tenang aja. Tapi ketika ada angin sepoi-sepoi datang, masih ada begitu kata-kata lembut kita, kata-kata yang bukan menghakimi, kata-kata yang mendorong, kata-kata yang memuji. Wah, yang dipuji teman-teman, hari suami kita dipuji teman-teman Pak Gor. Ya kalau enggak gitu saudara. Anak kalau dipuji tambah teman-teman. Nah, ini saya juga belajar ya, saudara. Kita sama-sama lagi belajar ya, saudara. Kita kadang-kala melakukan sebuah pendekatan dengan cara-cara yang keliru, cara-cara yang salah. Tolong kita ya saudara, ya, tolong kita diberi hikmat, akal budi kepada kita, sehingga kata-kata kita itu kata-kata yang mengubah. Ada amin saudara. Ya, bukan tentang di sini Tuhan lagi ingatkan kita. Ternyata bukan tentang kerasnya, ternyata bukan tentang galaknya, ternyata bukan tentang intonasinya, bukan. Bagaimana ada sebuah hati, ada sebuah cinta. Dari setiap kata-kata kita ini terbersit rasa cinta, rasa kasih sayang. Karena seringkali apa ya saudara, ada rasa kasih tapi jadi ketutup gitu. Kenapa? Karena ketutup sama rasa marah, geram, emosi. Rasa cintanya jadi nggak kelihatan. Lebih keras rasa marahnya, suara marahnya daripada rasa cintanya. Nah ini ketika angin sepoi-sepoi inilah baru kemudian Elia bisa lihat ada pesan, ada sayang Tuhan, ada apa kasih Tuhan yang sedang diarahkan buat kita. Tolong kita ya sudah, memampukan kita, ya, memampukan kita untuk kita bisa
berkata-kata, menegur dan ya, mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan cara-cara yang baik, sehingga kata-kata kita bukan kata-kata yang sia-sia, ya. Nasihat kita bukan nasihat yang akhirnya semakin menyakiti orang-orang di sekitar kita, melukai, mengecewakan mereka. Betul-betul mereka bisa menangkap ada pesan cinta dari setiap saudara, apakah saudara sebagai suami, apakah saudara sebagai istri, apakah saudara sebagai orang tua, apakah saudara sebagai anak kepada papa mama. Tapi mereka bisa merasakan, bisa menangkap sinyal, pesan, ya, yang kuat. Apa itu? Pesan cinta saudara, pesan sayang saudara. Bukan emosi yang mereka cuma lihat, emosi, tapi ada pesan cinta yang mereka rasakan. Tolong kita ya saudara, mampukan kita bisa melakukan semuanya itu, sehingga ya kita boleh melihat ada damai, ada keberkatan di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.